Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ani Lestari, NIM 19591107, Prodi PGMI 3D, mata kuliah Matematika, SD, MI, judul tugas Statistika. Dosen pengampu Ibu Syarifah Nasution. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang statistika. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Terdapat beberapa ukuran pemusatan data, di antaranya ada mean, median, modus, kuartil, persentil, dan desil. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mean. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rumus mean. X bar jumlah nilai X per N, atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya per N. Keterangan X adalah mean, N adalah banyaknya data. Data kelompok X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Keterangan Fi adalah frekuensi, Xi adalah nilai tengah. Nilai tengah adalah jumlah tepi bawah dan tepi atas dibagi 2. Berikut contoh soal dari soal mean. Yang selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median dibagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Rumus median. Rumus data tunggal ME sama dengan 1/2 dikali Q2. Keterangan ME adalah median dan Q2 adalah data tengah atau nilai tengah. Rumus data kelompok ME sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang F per F C. Keterangan TB adalah tepi bawah kelas median, batas bawah dikurang 0,5. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum median, F kecil adalah frekuensi, C adalah panjang kelas, dan N adalah jumlah frekuensi. Berikut contoh dari soal median. Yang selanjutnya itu ada modus. Modus merupakan data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Rumus modus yang pertama yaitu data kelompok. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 C. Keterangan TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, C adalah panjang kelas. Berikut contoh soal dari modus. Yang selanjutnya itu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Rumus kuartil, yang pertama data tunggal. Letak Q1 sama dengan I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Keterangan Q1 adalah kuartil ke-1, N adalah banyaknya data. Rumus data kelompok Q1 sama dengan TB ditambah P dalam kurung I dikali N per 4 dikurang F
per F tutup kurung. Keterangan Q adalah kuartil ke-1, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Berikut contoh soal dari kuartil. Yang kelima, ada persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Rumus persentil. Rumus data tunggal, letak PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Keterangan PI sama dengan persentil ke-1, N sama dengan banyaknya data. Rumus data kelompok. PI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 100, N kurang F per FI tutup kurung P. Keterangan PI adalah persentil, TB adalah tepi kelas persentil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, F kecil adalah frekuensi kelas persentil. Berikut contoh soal persentil. Yang selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Rumus desil. Rumus data tunggal, letak DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Keterangan DI adalah desil, N adalah banyak data. Yang selanjutnya itu rumus data kelompok. DI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I dikali N per 10 dikurang F per F tutup kurung. Keterangan D adalah desil, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Berikut contoh soal dari desil. Itulah tadi penjelasan saya tentang statistika dan akan saya lanjutkan tentang penjelasan peluang. Baiklah, setelah tadi saya menjelaskan materi tentang statistika, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah pengertian dari peluang. Peluang atau probabilitas adalah sebuah kesempatan. Dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Istilah yang sering digunakan dalam peluang, di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan. Di antaranya, yang pertama yaitu ada ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Yang ketiga ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Contohnya, pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 40 kali. Frekuensi relatif muncul gambar jadi 40 per 100, dan hasilnya adalah 2 per 5. Yang selanjutnya itu ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel. Ruang sampel merupakan kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang. Karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyak titik sampel, biasanya disimbol dengan
N dalam kurung S. Contoh ruang sampel pada peleparan sebuah dadu adalah S sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam adalah S dalam kurung A dan G. Yang selanjutnya itu menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari hasil pelemparan dua mata uang, dua dadu, sebuah dadu bersama mata uang, dan lain sebagainya dapat ditentukan dengan menggunakan cara diagram pohon ataupun tabel. Berikut gambarnya. Yang selanjutnya itu titik sampel. Titik sampel yaitu anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya seperti berikut. Yang selanjutnya itu nilai peluang. Nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai P dalam kurung A secara matematis ditulis sebagai berikut. 0 lebih besar dari P dalam kurung A lebih besar dari 1 dengan P dalam kurung A adalah peluang suatu kejadian A. Jika P dalam kurung A sama dengan 0, maka kejadian A adalah kejadian mustahil. Maka peluang adalah 0. Berikut contohnya. Dan jika P adalah A sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian pasti. Dan berikut contohnya. Yang selanjutnya itu adalah komplement suatu kejadian. Untuk setiap kejadian A dan kejadian bukan A berlaku hubungan berikut. P dalam kurung L tutup kurung sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A tutup kurung, atau P dalam kurung L tutup kurung ditambah P dalam kurung A tutup kurung sama dengan 1. Berikut contohnya. Yang selanjutnya yaitu ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyak muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang telah dilakukan. Secara sistematis ditulis sebagai berikut. Frekuensi harapan sama dengan P dalam kurung A tutup kurung X banyak percobaan. Berikut contohnya. Yang selanjutnya itu ada kisaran nilai peluang. Peluang terjadi A atau P dalam kurung A tutup kurung, peluang kejadian A dengan ruang sampel S dinyatakan dengan rumus berikut. P dalam kurung A tutup kurung sama dengan N dalam kurung A tutup kurung per N dalam kurung S tutup kurung. A merupakan banyak anggota dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Yang selanjutnya itu komplement suatu kejadian. Kejadian K komplement adalah suatu kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K adalah kejadian K komplement yang dinyatakan memenuhi P dalam kurung K tutup kurung ditambah P dalam kurung K tutup kurung sama dengan 1, atau P dalam kurung K tanda kutip tutup kurung sama dengan 1 dikurang P dalam kurung K tutup kurung. Berikut contohnya. Dan yang selanjutnya itu adalah penjumlahan peluang. Kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B dapat dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang terjadi pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi pada kejadian B. Maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Rumusnya ialah sebagai berikut. Dan berikut contoh soal dari kejadian saling lepas. Yang selanjutnya itu ada kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak sama lepas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya itu ada kejadian bersyarat.
Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A memenuhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat ditulis sebagai berikut. Dan berikut contohnya. Dan mungkin itu tadi penjelasan saya tentang strategi dan peluang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.